Halo semuanya, mari kita belajar lagi tentang sel volta. Ini materi kelas 3 ya, setelah penyetaraan reaksi redox. Ada pembahasan tentang sel elektrokimia, ada sel volta dan sel elektrolisis. Sel elektrolisis sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi sekarang kita bahas sel volta. Sel volta itu adalah sel yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi listrik. Nah, sel volta ini contohnya baterai, aki. Jadi dari reaksi kimia dia bisa menghasilkan listrik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang bagannya. Ya, begini bagan sel volta. Ada 2 wadah. Terus ini namanya elektrode. Elektrode atau elektroda ya. Yang mana aja boleh. Ini juga elektrode. Ada 2, ada elektrode positif, ada elektrode negatif. Yang ini larutan elektrolit. Yang ini voltmeter. Dan yang ini jembatan garam. Keterangannya ini. Elektrode itu adalah tempat terjadinya reaksi. Ada 2 elektrode. Ada elektrode positif yang namanya katode kalau di sel volta. Kalau di anode muatan negatif. Katode itu tempat reduksi, anode itu tempat oksidasi. Bisa kita singkat jadi gini. Karet anoks, katode reduksi, anode oksidasi. Habis itu voltmeternya adalah alat ukur beda potensial, berapa banyak listrik yang dihasilkan nanti kita cek di voltmeter. Terus jembatan garam itu adalah penyeimbang muatan, nanti pada saat membahas reaksi akan kita temui. Terus itu larutan elektrolit adalah tempat ion. Itu bagannya. Selanjutnya kita bahas reaksi yang akan terjadi. Kita misalkan ada sel volta, sel elektrokimia sel volta yang katodenya kita pakai Cu, anodenya kita pakai Fe. Reaksi yang mungkin terjadi berarti di katode kan terjadi reaksi reduksi ya. Reaksi reduksinya dari Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan anode oksidasinya pelepasan elektron ini menangkap ya. Elektronnya masuk, yang ini elektronnya dilepas. Fe melepas 2 elektron menjadi Fe2+. Jadi untuk elektronnya kita bisa gampang ingat okpas resuk. Oksidasi melepas elektron, reduksi elektronnya masuk. Kenapa ini bisa jadi Cu2+, dari Cu2+, kenapa ini bisa jadi Fe2+? Nanti akan kasih catatan di deret volta. Tapi kalau secara umum kan kita sering lihat ya, kalau Cu pasti jadi Cu2+. Fe bisa jadi Fe3+, bisa jadi Fe2+, tapi seringan jadi Fe2+. Itu. Ini untuk di masing-masing elektrodenya. Berarti elektrode katodenya ini reaksinya di anode ini. Terus kalau ditanya reaksi sel, berarti kita jumlahkan. Untuk penjumlahannya itu, kalau elektronnya beda, berarti dikali silang. Sama seperti kita penyetaraan setengah reaksi. Tapi karena ini pas sudah sama-sama kali 1. Berarti yang sama di kiri dan kanan bisa kita coret, jadinya Cu2+ tambah Fe menjadi Cu dan Fe2+. Ini disebut dengan reaksi sel. Bagan bisa kita singkat jadi reaksi sel. Reaksi sel bisa kita singkat jadi diagram sel atau notasi sel. Untuk penulisan notasi sel,
Kita tulis yang mengalami oksidasi dulu, dipisahkan dengan jembatan garam, kemudian yang mengalami reduksi. Jadi seperti di reaksi ini, yang mengalami oksidasi kan Fe ya. Fe dioksidasi menjadi Fe2+, jembatan garam, Cu2+ direduksi menjadi Cu. Jadi gitu caranya baca. Tulisnya Fe⁻1 Fe2+ garis 2 Cu2+ garis 1 Cu. Tapi caranya baca Fe dioksidasi menjadi Fe2+ jembatan garam, Cu2+ direduksi menjadi Cu. Garis 2 ini adalah jembatan garam. Kemudian yang garis 1 itu adalah pemisah wujud zat. Kalau ini, kalau tidak ada muatan berarti kan padat ya, solid. Sedangkan kalau ada muatan begini berarti larutan atau aqueous. Ya sama juga, berarti dari padatan ke larutan, dari larutan ke padatan. Pada proses reaksinya memang akan terjadi perubahan itu. Dari misal kita bilang ini ya, ini kita anggap Cu. Di katode Cu muatan positif, yang ini yang anodenya Fe. Berarti di daerah ini akan terjadi reaksi reduksi Cu. Dari Cu yang di larutan menjadi padatan. Jadi di sini akan terjadi penambahan. Karena dari larutan dia berubah jadi padat. Sedangkan kalau di Fe dia mengalami oksidasi, berarti dari Fe menjadi Fe2+. Dari padatannya dia berubah menjadi larutan. Jadi lama-kelamaan yang ini akan semakin sedikit berkurang karena dia jadi larutan. Itu reaksinya terjadi. Dan juga pergerakan elektron ya. Karena di sini kan ada pelepasan dan penangkapan elektron. Yang melepas itu kan dioksidasi Fe ya. Berarti nanti kalau ditanya pergerakan elektronnya dari mana? Dari anode ke katode. Dari yang melepas ke yang menerima. Siapa tahu nanti ditanya dari mana pergerakan elektronnya, atau dari arah elektron itu kita bisa menentukan mana katode, mana anode. Gitu. Ini sampai ke diagram sel. Selanjutnya kita akan bahas tentang potensial reduksi dan beda potensial. Potensial reduksi itu biasanya ditulis dengan endol, kalau beda potensial endol sel. Potensial reduksi itu adalah listrik yang dihasilkan atau diperlukan ketika zat itu mengalami reaksi. Listrik yang diperlukan saat mengalami reduksi. Memang bisa mengalami reduksi atau oksidasi kan, tapi yang jadi patokan adalah potensial reduksinya. Ini ada data. Jadi nanti adik-adik akan dikasih datanya. Misalnya potensial reduksinya Cu berapa, potensial reduksinya Fe berapa, nanti akan dikasih. Sedangkan beda potensial itu adalah listrik yang bisa kita manfaatkan. Misalnya baterai berapa volt yang dihasilkan, itu disebut dengan beda potensial. Caranya menghitung beda potensial itu adalah endol sel, endol zat yang mengalami reduksi dikurangi endol zat yang mengalami oksidasi. Mungkin nanti ada cara yang berbeda dengan menghitung menggunakan reaksinya, tapi saya akan menggunakan yang ini supaya lebih sederhana. Masing-masing zat atau masing-masing logam itu mereka memiliki potensial reduksi. Yang urutannya dari kecil ke besar itu bisa kita lihat di deret volta. Deret volta itu ada cara ngapalnya. Lihat K saja, kalium. Lihat kalau Baginda SR ya. Lihat kalau Baginda Sri Kaisar nanti mangkat, alam maupun akhir zaman ceritanya penuh canda. Goni seni pemberontakan habis serba binasa, cupruk hangus agak pahit out.
Lihat kalau Baginda Sri Kaisar nanti mangkat, alam maupun air zaman, ceritanya penuh canda. Keuni seni, pemberontakan habis serba binasa, cupruk hangus agak pahit au. Untuk memudahkan nanti dia bereaksi menjadi ion apa, di sini saya kasih catatan. Kalau Li itu jadi +1, yang +1 itu Li, K, Na, H, terus tuh Ag. Yang 3+, Al 3+, Cr 3+, sama Au 3+. Yang lainnya itu +2, Ba +2, Sr +2, Ca +2, Mg +2. Semuanya +2 nih ya, kecuali H2O kan netral dia. Tuh. Dari kiri ke kanan, ini paling kiri ya, ini paling kiri, ini paling kanan. Dari kiri ke kanan, endol semakin dari kiri ke kanan, endol potensial reduksinya makin besar. Kalau potensial reduksinya makin besar, berarti dia semakin mudah mengalami reduksi. Makanya tadi ketika kakak menuliskan ada Cu sama Fe, kok bisa sih Cu itu di katode, kok bisa Fe di anode? Karena ini kalau kita perhatikan Cu sama Fe, Cu itu lebih di kanan ya, berarti potensial reduksinya lebih besar. Potensial reduksinya lebih besar, berarti dia akan mudah mengalami reduksi. Si Fe, ya tidak ada pilihan lain, dia akan mengalami oksidasi. Makanya kalau ketemu dua logam begini, kita bisa langsung tentukan siapa jadi katode, siapa jadi anode. Ini katode ya, ini anode. Dari potensial reduksinya itu. Terus yang terakhir materinya tentang deret volta. Tentang sel volta itu adalah kespontanan reaksi. Kespontanan reaksi, ada reaksi spontan kalau E0 selnya selisihnya itu bernilai positif, berarti dia akan menghasilkan listrik. Yang tidak spontan, E0 selnya bernilai negatif, berarti dia memerlukan listrik. Nah, reaksi-reaksi yang spontan itu akan dibahas di sel volta. Artinya dia dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, sedangkan yang tidak spontan atau tidak dapat berlangsung sendiri itu dia akan dibahas di elektrolisis. Tuh. Segitu saja materinya, nanti kita akan bahas soal-soal.